Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal ulama, para ulama, sesepuh bini sepuh, sederek santri kalong, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ingkang kinurmatan mugi Ustadz Rahmat. Alhamdulillah Ustadz Rahmat saged hadir malam menika. Rencang-rencang santri sedaya ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Kang pundi wekdal dalu menika tasih pinaringan sehat wal afiat hingga saged hadir rawuh datang pengaosan malam menika. Mugi-mugi tansah dados caketan amal baik kula kaliyan panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ugi salam mugi katur dumateng baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang memulai lagi rutinitas kula kaliyan panjenengan sedaya menika maos kitab Mabadi Fikih juz 3 ingkang sakmangkin iki mengulang tentang pengertian puasa. Hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Karena puasa itu adalah merupakan salah satu rukun Islam yang memang benar-benar wajib dijalankan setahun sekali oleh umat Islam. Dengan hadis bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hijjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Namun sebelumnya marilah bersama-sama kita hadiah Fatihah kepada baginda Rasul, keluarganya, sahabatnya, umatnya, kita semua, guru-guru kita yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syahidatan kita bila fa'alallah wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sallallahu adharu fi hadar maswa'alihim. Allahumma arhamhum wa'afi wa'fu anhum majma'in sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaum. As-shaumu huwa al-imtina'u biniyatin 'anil muftirati jami'an nahari min syahri ramadhana
Monggo-monggo Gus Fatur. Monggo. As-saumu tawi poso huwa ya saum al-imtina'u iku nyegah. Oleh nyegah artinya nyegah biniatin. Oleh nyegah mau biniatin kelawan dibarengi niat. Biniatin kelawan dibarengi niat. Nyegah anil muftirati sangka pira-pira perkara kang batalake poso jami'an nahari. Oleh nyegah mau jami'an nahari ing dalem sekabehane rino. Min syahri Ramadhana sangka bulan Ramadan. Tadi as-shaum wa al-imtina' bi niyatin anil muftirati jami'an nahari min syahri Ramadan. Wujubu shaumi utawi iki kubab mertelake wajibe poso. Yajibu wajib apa shaum ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf mutikin kang kuat lahu maring nglakoni poso. Kanggone sing wedok tahirin kang suci minal haidi sangka haid wan nifasi lan nifas. Waktul wujubi waktu wajibe poso. Waktul wujubi utawi waktu wajibe puasa iku bistikmali Sya'bana kelawan sempurnane bulan Sya'ban salasina ing 30 yauman apane dinane au biru'yati hilalin hilali Ramadhana utawa kelawan ningali tanggal bulan Ramadan. Al-muftiratu utawi pira-pira perkara kang batalke puasa. Iya ya muftirat iku at-taqayyu'u. Iku at-taqayyu'u nyejo muntah-muntah. Iku at-taqayyu'u muntah-muntah amdan kelawan nyejo. Wasani wusulu ainin. Tumekane kahanan ilal jaubi maring weteng min ahadil manafidi sangka salah sijine pira-pira dalan nembus. Asalisu utai kaping 3 wal jima'u jima'. Ar-rabi'u utai kaping 4 ku al istimna'u. Amreh ngetokke mani. Al-khamisu utai kaping 5 ku al haidu haid. Wan nifasu lan nifas. As-sadisu utai kaping 6 ku wan nifasu nifas. Wasabi'u utai kang kaping 5 ku ar-ridatu murtad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebetulnya ini masih bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Akhir terus Rabiul Akhir ya. Jumatil Ula, Jumatil Tsaniyah, mangke baru Rejab. Ya. Rejab, Sya'ban, terus Ramadan. Suwi jane Ramadan, tapi mboten masalah. Kangge pengetahuan. Ya. Jadi jadi kemarin kebetulan saya kemarin tuh ke Ambon ya. Jadi agenda pembahasannya di Ambon itu adalah salah satunya itu mengenai hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Yang terkait dengan bulan Ramadan khususnya yaitu mengenai tanggung jawab NU terhadap kepentingan masyarakat yang terkait dengan Ramadan. Nah, kemudian Ramadan itu memang ya kadang-kadang problem di masyarakat. Problemnya untuk mengawali Ramadan itu aja itu problem tersendiri di kalangan masyarakat.
jarang sekali mengawali Ramadan itu mengawali Ramadan itu nopo namine tenang masyarakat, artinya pasti resah gitu ya. Apalagi di daerah Sorong, yang mana Sorong ini notabene waktunya lebih awal daripada daerah yang dimana tempat untuk menentukan awal Ramadan yaitu Jakarta ya, atau Jawa ya. Nah, jadi kalau ru'yah itu pasti kalau dilakukan ru'yah di daerah Sorong atau daerah Papua pada umumnya itu pasti lebih awal mengetahui wujudul hilal ya. Atau hasil ru'yah itu pasti lebih awal diketahui daripada yang di daerah barat. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Masalahnya karena ru'yah itu pasti terjadinya itu ketika ghurubus syamsi atau terbenamnya matahari, itu barulah bisa dilihat munculnya bulan yang bisa menentukan tanggal 1. Kemudian ketika di sini sudah ru'yah ternyata tidak didapat ru'yahnya, ini kemudian masih belum berani menentukan bahwa belum tanggal 1 Ramadan gitu ya. Padahal ru'yahnya tidak berhasil di sini. Tidak berhasil itu dalam artian hilal belum nampak gitu ya, belum bisa dilihat. Nah, kemudian untuk daerah barat ini belum dilakukan ru'yat. Nanti 2 jam kemudian baru dilakukan. Sehingga untuk wilayah timur belum berani menentukan gitu ya. Masih menunggu ketentuan atau keputusan sidang isbat nanti yang dimana 2 jam kemudian. Sehingga ketika terjadinya perbedaan waktu ini akhirnya menjadilah keraguan-raguan gitu ya, keraguan-raguan. Jangan-jangan nanti di daerah barat nanti ada yang diketemukan atau ada yang melihat bulan, sehingga nanti ditentukan bahwa besok itu Ramadan. Maka tanggal 29 itu ya, tanggal 2 akhir 29 itu yaumus syak namanya. Itu memang disebut dalam fikih itu kalau tanggal 9 itu adalah yaumus syak. Yaumus syak itu bagaimana? Apakah sudah habis 29 atau masih besok genap 30? Inilah yang jadi masalah itu. Kemudian di sini juga disebutkan ya. Ini disebutkan. Jadi yang jelas puasa itu jelas tadi bahwa puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat memang ya. Dengan niat. Artinya malam itu sudah diniati bahwa saya besok melakukan puasa, dalam artian mau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan lain sebagainya. Tapi makan dan minum ini ketika ditinggalkan tapi tidak atau tanpa diniatkan, maka itu tidak disebut puasa. Jadi mulai pagi ya sampai sore nggak makan. Nggak makannya karena memang nggak ada apa-apa. Itu ya tidak bisa dinamakan puasa gitu. Nah, ya. Walaupun apa-apa ada, tapi niat memang ya itu disebut puasa. Makanya di sini biniatin anil muftirat jami'an nahar. Kemudian yang wajib puasa itu semua orang muslim yang mukallaf yang memang kuat melaksanakan ibadah puasa. Untuk perempuan yaitu yang suci dari haid, nifas, dari haid dan nifas. Nah, ini di sini disebut waktul wujub.
Waktul wujub bistikmali sya'bana salatina yauman au bi ru'yati hilali ramadhana. Jadi tadi yang di depan saya singgung bahwa Ramadan itu bisa dipastikan satu Ramadan itu satu ketika sudah genap 30 hari. Yang kedua yaitu atau melihat bulan. Melihat bulan artinya belum 30 tapi sudah melihat bulan, maka itu juga sudah bisa melakukan ibadah puasa karena bulan Ramadan itu bulan Sya'ban itu jumlahnya bisa 30, bisa 29 ya. Jadi tanggal bulan itu bisa 29 bisa 30. Jadi istilah kamil nukus. Kamil itu sempurna berarti 30, nukus itu kurang dari 30 berarti 29. Kemudian 29 sudah terlihat bulan, maka berarti habisnya tanggal Sya'ban itu berarti 29, berarti besok sudah tanggal 1 Ramadan sudah wajib melakukan ibadah puasa. Ya, jadi memang di Indonesia ini problema karena negaranya terlalu luas gitu ya. Yang mana satu daerah dengan daerah yang lain ya, yang paling jauh WIB itu kan termasuk hitungannya dari Sabang ya, dari Aceh. Kalau Merauke berarti daerah timur dari Sabang sampai Merauke kan. Nah ini selisihnya 2 jam. Belum lagi daerah-daerah yang agak dekat kayak misalnya kayak di Sulawesi dengan sini sudah beda 1 jam. Inilah hebat uniknya Indonesia karena memang daerahnya luas ya. Daerahnya luas dan bahari ya. Kemudian disinilah Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa metode untuk mengetahui bulan awal bulan Ramadan atau 1 Syawal juga itu ada 3 metode. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua dengan istikmal. Istikmal itu menggenapkan 30. Yang ketiga yaitu munajjim, ahli perbintangan. Ahli perbintangan, hisab itu juga termasuk ahli perbintangan. Ya, jadi Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kemarin pembahasan kita di Ambon ya, di Ambon. Jadi memang itu banyak hal-hal yang perlu disampaikan oleh PBNU. Jadi mencari pendapat-pendapat dari PW, PC dan seterusnya. Nanti pandangan-pandangan PC, PW itu bagaimana tentang awal Ramadan dan ikhbar. Ikhbar itu artinya sidang isbat lah ya. Isbat itu artinya memutuskan bulan Ramadan itu kapan. Nah, ini yang berwenang adalah pemerintah. Nah, kemudian di luar pemerintah ternyata di Jawa itu banyak sekali ya. Di Indonesia ini banyak sekali yang melakukan puasa itu yang tidak bersamaan ya. Yang tidak bersamaan. Ya, selang sehari, kadang-kadang 3 hari sebelum bulan Ramadan itu sudah ada yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini disebut munajjim, termasuk ahli perbintangan. Jadi ada 3 cara, ya, ada 3 cara untuk mengetahui awal Ramadan, yaitu 1 dengan ru'yah, yang kedua dengan istikmal, yang ketiga yaitu dengan hisab bisa, dengan ahli perbintangan juga bisa, itu termasuk sama tingkatannya.
Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ru'yah itu memang paling tinggi gitu ya, paling tinggi dalam artian karena itu memang benar-benar hadis ya. Jadi sabda Rasul itu mengatakan bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian setelah melihat bulan. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Ketika terjadi mendung, terjadi hujan, maka sempurnakanlah 30. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ini tidak masuk dalam sabda Rasul gitu lah. Dalam sabda Rasul yang ketiga tadi tidak masuk. Munajim ya, munajim itu tidak masuk. Ya alhamdulillah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin itu dalam apa namanya dalam forum Bahsul Masail itu alhamdulillah saya tuh bawa kitab ya, saya bawa kitab kebetulan karena memang saya tahu bahwa ada yang dibahas itu mengenai hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Jadi saya baca-baca ya memang saya sering mempelajari masalah penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Artinya apa namanya pemerintah itu pertanyaannya ya. Pertanyaannya diantaranya salah satunya pemerintah itu apakah wajib ru'yah ya. Ru'yah tiap bulan gitu ya. Jadi ru'yah itu kan yang dilakukan kan hanya tanggal apa namanya Syawal ya. Artinya awal Ramadan, awal Syawal dengan awal Muharram biasanya ya. Awal Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Karena nanti untuk menentukan Idul Idul Adha ya, Idul Adha itu terjadi pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulan lain selain selain Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu apakah pemerintah wajib? Pertanyaannya demikian gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang wajib memberikan penentuan itu siapa itu ya. Yang wajib memberikan penentuan 1 Ramadan itu siapa? Apakah NU juga wajib memberikan keputusan tanggal 1 Ramadan? Ya alhamdulillah itu ya memang terjadi hal-hal yang terkait dengan Ramadan ini teka-tekinya itu terlalu banyak gitu. Jadi saya tuh akhirnya menunggu saja pada ketika terjadi pertanyaan itu saya tuh menunggu sebetulnya mungkin ada di antara yang diundang itu kan dari PCNU, PW ya, PC, PW dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Ternate, kemudian Tidore juga diundang. Jadi saya menunggu siapa ya yang berani menyampaikan makalah yang terkait dengan penentuan awal Ramadan. Nggak ada yang berani, ya. Nggak ada yang, artinya nggak ada yang memulai gitu ya, nggak ada yang memulai. Jadi dengan terpaksa saya memulai menjawab pertanyaan itu. Artinya menjawab pertanyaan itu bukan merupakan salah satu final. Nanti setelah ada jawaban dari PC itu nanti akan dibandingkan dengan PC-PC yang lain di seluruh Indonesia sehingga nanti diputuskan di pusat gitu ya. Alhamdulillah saya memberanikan diri pada saat itu kemarin. Jadi saya bacakan. Jadi untuk pengetahuan kita semua di sini. Jadi ini saya bacakan mengenai hal-hal yang terkait dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal gitu kan. Ini.
Jadi takbirnya begini. Wayajibu saumu Ramadana ala sabilil umum. Ai umumin nas. Bistikmali sya'bana salasina yauman au subuti ru'yatil hilali lailatas salasina min sya'ban. Idda hakimin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallama sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salatina yauman. Wa tasbutu ru'yatuhu bi syahadati adlin bi syahadah idza hakama biha hakimun. Lan iki. Jadi ini kula ini pengetahuan kangge kula kalian panjenengan sedaya. Ya. Ya. Wayajibu saumu Ramadana. Wajib puasa di bulan Ramadan. Ala sabilil umumi, secara umum. Ai umumin nasi. Maksudnya umumnya manusia, untuk seluruh manusia. Halo. Dengarkan. Bistikmali sya'bana salasina. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Au thubuti ru'yatil hilal lailata salasin. Atau dengan melihat bulan pada malam 30 gitu ya. Kalau malam 30 itu sudah melihat munculnya bulan, itu berarti menandakan bahwa bulan Sya'ban itu cuma 29 hari. Berarti sudah wajib melakukan ibadah puasa. Nah, liqaulihi, karena ada sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena ada sabda Nabi, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi sumu li ru'yatihi ini menandakan awal Ramadan. Kalau wa aftiru li ru'yatihi itu menandakan akhirnya bulan Ramadan. Berarti awal Syawal gitu ya. Berarti awal Syawal. Kemudian fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Jadi ketika bulan itu tidak bisa dilihat, maka harus menggenapkan bulan Sya'ban itu 30. Jadi penak sakjane. Jadi wong Islam niku nek pun ngerti jane ora kangelan nggih. Jadi mboten bingung, ngoten. Ora usah bingung-bingung. Ya sakniki sekarang sudah jelas lah kalau di Indonesia ini pasti tidak bisa dilihat, semua dalam keadaan mendung misalnya. Sya'ban itu berarti sudah di 30-kan saja, digenapkan 30 gitu ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu memang ru'yah jika berhasil. Yang kedua, jika memang tidak berhasil ru'yah, maka istikmal. Istikmal itu menggenapkan 30. Kemudian yang ketiga tadi, wala yajibu as-shaum biqaulil munajjimi. Wala yajibu lan ora wajib apa as-shaumu poso bulan Ramadan biqaulil munajjimi kelawan perkataane ya, atau kabar yang disampaikan oleh ahli perbintangan. Wahwa utawi munajjim man iku wong yaro kang ningali sapa man ana awal syahri ing sak temene kawitane bulan iku tuluun najmi, metune bintang al fulani kang bangsa bulan. Lakin lahu balik wajib kaduwene munajjim, bal alaihi balik wajib ing atase munajjim apa ayak malah yen to ngamalake sapa munajjim biqauli kelawan dawe munajjim. Wa kadzalika lan iku kaya ngono munajjim man utawi wong sedekah kang benerake sapa man ing munajjim.
Wa mitlul munajim laniku sepadane munajim ahli perbintangan al-hasibu utawi ahli hisab. Ahli hisab bukan tukang rokok maksudnya iki. Ahli hisab tukang hitung maksudnya nggih. Wong-wong iki jan kadang-kadang ayo nek ahli hisab padha ngumpul ayo padha bakar rokok. Wa utawi hasib iku man wong yak tamidu kang iktimat bertendensi pasti ya. Bertendensi sapa munajim manazilal qamari ing pira-pira panggonane rembulan pitakdiri syairihi ing dalem kira-kirane perjalanane qamar. Wala ibrotalan ora ana wilang-wilang iku wajib bikauli man kelawan ucapane wong kala kang ucap sapa man ngucap ngene ahbaroni nyeritani ingsun sopan nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam finaumi ing dalem wektu turu bi annal lailata kelawan sak niku awalu ramadhana kawitane bulan Ramadan li faqdi dhabtir ra'i krana sepine pelanggarane wong kang ru'yah lali syaki ora krana mamang fir ru'yati ing dalem ru'yah. Dadi niki jelas Pak nggih. Nek kula waca niku wau takdire bahwa kan banyak diketemukan ya sudah terekspos di media sosial ya, di televisi maupun yang lain ya, atau lewat YouTube napa mawon bahwa 3 hari sebelum 1 Ramadan ada yang sudah tarweh, besok sudah melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya. Itu termasuk golongan daripada munajim, ahli perbintangan. Lah ahli perbintangan itu ya, itu tidak bisa diikuti wala yajibu as-saumu biqaulil munajim. Jadi kita tidak boleh ya, berpuasa mengikuti kabar yang disampaikan oleh ahli perbintangan. Siapa ahli perbintangan itu? Ahli perbintangan itu termasuk orang-orang yang meyakini bahwa tanggal 1 Ramadan itu dengan munculnya bulan. Dengan munculnya bulan. Ini tidak bisa diikuti. Tidak bisa diikuti. Dan juga kan ada yang bisa melihat awal bulan itu dari naik turunnya atau pasang surutnya air laut. Itu tidak bisa diikuti. Wah, itu termasuk munajim, itu termasuk ahli perbintangan. Lah, termasuk ahli perbintangan itu ya, ahli hisab. Ahli hisab. Ahli hisab itu siapa? Orang yang memperkirakan. Jadi hitungan itu perkiraan tas ya. Memang hisab itu dihitung. Artinya per bulan itu bisa dihitung sehingga dari hitungan itu bisa menyimpulkan ijtima'un nayren. Ijtima'un nayren itu ketemunya 2 cahaya. Cahaya bulan dengan cahaya matahari. Ketika ketemunya 2 matahari ini akhirnya setelah bulan matahari itu terbenam, muncullah bulan, itulah yang menandakan 1 Ramadan atau 1 ya bulan bulan Komariah ya. Nah niki. Itu tidak bisa digunakan untuk umum gitu ya. Tidak bisa digunakan untuk umum gitu. Maka kita ini tidak boleh mengikuti yang itu. Tapi kebanyakan di Indonesia itu pasti menunggu sidang isbat. Itu sudah benar gitu. Karena sidang isbat itu nanti akan mempertimbangkan ru'yah di masing-masing wilayah ya, di masing-masing daerah. Lah ini yang sudah benar ya. Jadi ketika ru'yah itu sudah hasil ya, sudah berhasil, ru'yah itu sudah berhasil, itu wajib diikuti ketika sudah ada ketetapan hakim ya, ada ketetapan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama. Niki lah. Dadi kula jenengan niki supaya mboten gampang bingung ngoten nggih. Dadi nek bulan Ramadan
itu biasa, ya. Biasa artinya bagi yang Indonesia Timur, nek sakwise salat isya niku lak bingung ya. Nah, opo tarweh, opo ora iki kan mboten ya. Opo tarweh, opo ora iki kira-kira iki nggih. Ya sakniki ngeten. Kula jenengan sedaya niku sak benere tarweh niku lak sunah ya ngoten. Tarweh niku lak sunah. Karena memang tanggal malam 30 itu yaumus syak. Tarweh itu juga ya artinya syak itu hari Ragu kan, malam Ragu. Jadi tarweh niku juga ragu apa tarweh apa ora iki. Umpamane tarweh sesuk ki urung poso. Tarweh sia-sia enggak jane. Oh ya tetep untuk pahala Pak nggih jenenge salat niku tetep ya khairun maudhuun ngoten nggih. Salat itu kebaikan yang memang benar-benar baik gitu ya. Nah, jadi nggak perlu apa namanya kalau mau terawih ya terawih aja, nggak usah ragu-ragu. Tapi nek kula biasa niku seneng ngenteni napa namine ngenteni sidang isbat. Karena nek wis ngenteni sidang isbat niku mboten ragu, ngoten nggih. Cuma nek teng masyarakat niku lak repot. Repote napa? Nek orang yang dilakoni tarweh nanti nunggu 2 jam, masyarakat terus padha bubar. Nek dicelukne wis ora padha teko. Nah, ini masalahnya, ya. Ini masalahnya. Nah, ya artinya tetap terjadi hal demikian, tapi yang jelas andai kata mengikuti ketetapan pemerintah, itulah yang pas sebetulnya. Itu bisa dipakai untuk umum. Lah kalau bagi orang yang memang ahli perbintangan atau ahli hisab, itu bisa diwajib ya. Wajib lakin yajibu lahu bal alaihi, bahkan wajib bagi mereka yang mempunyai ilmu hisab, ya bagi mereka yang mempunyai ilmu perbintangan melaksanakan ibadah sesuai dengan pengetahuannya. Demikian juga orang-orang yang mempercayainya. Ini wajib. Jadi inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek kula jenengan sedaya niku alah wis melok pemerintah ngono nggih. Penak-penakan wae lah ngoten nggih. Wis enek sih. Ya, sudah ada yang mengurus tentang hal tersebut. Maka ikut sajalah dengan keputusan pemerintah supaya tidak ragu. Jadi kula dasare memang yodak mayaribuk ilama layaribuk. Jadi nek perkara niku mamang atau ragu tinggal saja. Ilama layaribuk. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi umpama kok memang tanggal malam 30 itu mau melaksanakan tarweh, ya laksanakan sajalah. Tetap dapat pahala, ya. Tetap dapat pahala walaupun besok belum Ramadan, ngoten. Jadi nek padha ngertine lak penak ngoten lho. Penak tidak terjadi napa nggih? Tidak terjadi kerancuan dalam masyarakat. Lah wong urung diumumne kok wis tarweh. Kadang-kadang kan nek sing muni ngono nggih. Wong urung diumumne kok wis tarweh. Ngoten nggih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat bahwa andai kata ada orang memaksa dengan pendapatnya niku nggih mboten usah dieloki. Jadi nikilah. Jadi yang wajib diikuti itu adalah ru'yah. Yang wajib diikuti adalah ru'yah. Hisab niku melok yo kenek nek sampean wis yakin. Meloke aja ragu-ragu nggih. Kalau mau ikut enggak usah ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu enggak usah ikut, betul ya. Tapi kalau apa namanya ru'yah itu pasti, ya, itu pasti harus. Tapi ru'yah itu bisa diikuti kalau sudah ada ketetapan. Ketetapan itu maksud keputusan oleh pemerintah. Maka di sini tadi takbirnya wajibu shaumu ramadhana inda ru'yatil hilal idza hakama hakim, ketika sudah diputuskan oleh pemerintah. Kalau di Indonesia yang jelas melalui Kementerian Agama. Dan inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui awal bulan Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan. Terus masalah ikhbar
masalah berita itu saya kemudian memberikan pandangan tentang ikhbar atau berita bahwa besok itu Ramadan misalnya ya. Itu ya, ikhbar apakah ada pertanyaan apakah ikhbar itu wajib bagi selain pemerintah ya. Bagi selain pemerintah tidak boleh ikhbar. Tidak boleh ikhbar. Kecuali kalau pemerintah memang tidak menghabarkan. Tapi alhamdulillah di Indonesia ada Kementerian Agama yang urusannya sampai tentang penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal. Ini memang kula jenengan ini sajen wis penak jan urip ning Indonesia nih. Masalah poso walaupun sing ahli hisab niku tasik ngeyel, ngoten nggih. Tasik ngeyel. Ngoten. Ngeyel sak karepe dhewe. Ngoten. Jadi wong NU itu bukan tidak tahu tentang hisab, ngoten. Sithik akeh kula nate belajar di hisab niku ngoten. Mulane ngerti ijtima'un nairen. Jadi akhir bulan niku pasti ketemu antara matahari dengan rembulan yang mana di situ nanti tempuk kemudian memunculkan ketika matahari sudah terbenam memunculkan bulan yang nampak gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Cuman orang NU niku memang nganggu hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Terus ada pendapat yang mengatakan bahwa akhirnya hisab itu bisa untuk perantara untuk ru'yah gitu ya. Artinya bagaimana? Kalau sudah ditentukan bahwa tanggal tanggal misalnya kayak sini begini ini malam minggu ini misalnya bahwa minggu ini terakhir tanggal 29 berarti besok malam Senin itu kan harus ru'yah gitu kan, harus ru'yah sore minggu itu harus ru'yah itu. Nah, nanti itu karena memang sudah dihitung bahwa sekarang ini tanggal 29 sehingga besok harus ru'yah. Artinya untuk perantara, untuk alat menentukan kapan ru'yah, yaitu hisab. Ada yang mengatakan demikian. Ya, Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah sedikit pengetahuan tentang tentang hal yang terkait dengan ibadah puasa yang mana di sini tadi dikatakan wajibus shaum bistikmali sya'bana salatina, dengan ganepnya, dengan cukupnya Sya'ban 30 hari, itu jelas wajib. Atau melihat bulan sebelum 30, artinya malam 30 ternyata bulan kok sudah muncul, berarti 30-nya enggak sido. Tidak jadi 30-nya, berarti 29. Ya Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu tidak pasti 30 ya, tidak pasti 30 ya. Atau tidak pasti 29. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu setelah wajib melakukan ibadah puasa ya, itu wajib melakukan ibadah puasa itu Nabi itu selama 9 tahun. 9 tahun itu semuanya semuanya itu 29 ya, 29 hari, 29 hari. Kanggo sing rodok males poso 30 rasa-rasen ya. Milih sing 29. Dan milih sing 29. Tapi ora masalah ya, memang demikian itulah. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kalau sudah datang bulan Ramadan enggak usah ribet-ribet ya. Tidak usah ribet-ribet, pokoknya yang penting kita ikut saja dengan keputusan pemerintah, itu wajib. Ya kiranya demikian malam hari ini tentang hal yang terkait dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan jadi pengetahuan kita sehingga ketika di akhir bulan Sya'ban kita itu tidak perlu galau ya, tidak perlu ribet dan lain sebagainya. Ya santai-santai mawon. Sing kepengin
ya tanggal 30 ya, tanggal 30 itu yang mau apa namanya, yang mau tarweh monggo. Nah, soalnya kadang dia berpikir jangan-jangan sampai besok sudah tanggal 1 Ramadan ya. Nah, bagi yang tidak melakukan ibadah sholat tarweh, andai kata memang benar-benar besok apa namanya tanggal 1 Ramadan, itu juga tidak dosa. Kan hukumnya namung sunnah. Sing dosa niku nek ora puasa kan ngoten ya. Yang bermasalah itu tuh yang tidak puasa. Kadang-kadang wong niku ya aneh ngoten ya. Wong Islam niku kadang-kadang aneh memang. Nek kan mulutan niku sewenang. Nek kan mulutan niku sergep ngoten. Ngoten. Tapi kadang-kadang nek kan napa wis krungu adzan ngoten padha minggir dhewe-dhewe. Nek kan rame-rame niku semangat, ya alhamdulillah lah semangat. Ya semoga introspeksi diri ngoten mawon. Ya, dadi nek kan syiar monggo rame kan nglakoni ibadah monggo-monggo juga bisa rame musolane utawa masjid dan lain sebagainya. Ya kiranya demikian, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita sehingga apapun yang terjadi ketika terjadi bulan Ramadan kula panjenengan itu santai mawon. Sing penting kalau sudah ada ketetapan pemerintah, marilah kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Ya, kurang lakunipun nyuwun agung akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.